Jatuh mumbang, jatuh kalapo, jatuh bairiang kaduanyo. Rusak adai, hancur pusako, habis kebudayaan nan usali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam hormat kepada seluruh keluarga besar masyarakat Minangkabau di seluruh penjuru tanah air dan mancanegara. Salam sejahtera untuk kita semua yang menyaksikan video ini di kanal Minang Mustika Jaya. Budaya Minangkabau dengan rumah gadang yang menjulang tinggi, bahasa yang kaya kiasan, dan nilai-nilai musyawarah serta gotong royong yang mengakar dalam kehidupan bermasyarakat telah menjadi identitas yang membanggakan selama berabad-abad lamanya. Ia bukan sekedar tradisi mati yang hanya ada di buku sejarah, melainkan jiwa dan napas kehidupan yang menghubungkan kita dengan leluhur yang telah merintis peradaban kita. Namun hari ini, di tengah derasnya arus modernisasi dan gelombang globalisasi yang tidak bisa kita hindari, warisan berharga ini menghadapi ancaman serius. Adat yang selama ini menjadi pijakan hidup kita, pusako yang menjadi bukti kejayaan leluhur, mulai terasa hilang maknanya di mata sebagian besar masyarakat, terutama generasi muda kita. Oleh karena itu, dalam video kali ini, kita akan merenung bersama tentang pentingnya menjaga dan mengembangkan budaya Minangkabau bukan hanya sebagai kenangan masa lalu, melainkan sebagai kekuatan yang hidup dan relevan untuk menghadapi masa depan. Mari kita simak pembahasannya dengan seksama. Hey, saudara-saudara kita yang tercinta. Pernah nggak sih kalian melihat anak muda sekarang yang bisa menyanyi lagu-lagu luar negeri dengan lancar, tapi kalau diminta menyanyi pantun atau salawatullah jadi macet kayak mobil macet di jalanan Jakarta jam sibuk? Atau mungkin pernah melihat acara adat yang seharusnya meriah, tapi hanya diisi oleh orang-orang tua, sementara anak muda lebih sibuk ngepost di media sosial tentang gaya hidup barat yang mereka anggap lebih keren. Jangan salah paham, kita bukan orang yang kuno atau menolak kemajuan. Teknologi dan globalisasi memang membawa banyak manfaat, kemudahan berkomunikasi, akses informasi yang luas, dan peluang ekonomi yang lebih terbuka. Tapi sayangnya, di tengah kesempatan itu, kita seolah-olah lupa diri. Seperti pepatah Minangkabau yang bilang, jatuh mumbang jatuh kalapo, jatuh bairing kaduonyo. Jatuhnya buah kelapa biasa aja, tapi kalau jatuhnya buah barangan yang berharga, itu masalah besar. Adat Minangkabau bukan sekadar aturan yang membatasi gerak kita loh. Ia adalah jantung yang menyediakan darah bagi kehidupan komunitas kita. Nilai musyawarah yang mengajarkan kita untuk berdiskusi sebelum mengambil keputusan, gotong royong yang membuat kita saling membantu tanpa pamrih, dan penghormatan kepada pemimpin adat yang bukan karena kekuasaan, tapi karena kebijaksanaannya, semua itu adalah harta karun yang tidak bisa dibeli dengan uang. Menurut survei UNESCO, lebih dari 40% bahasa dan tradisi lokal di dunia akan terancam punah di abad ini. Dan sayangnya, budaya Minangkabau juga termasuk dalam daftar yang berisiko. Banyak anak muda sekarang hanya tahu adat dari video di YouTube atau cerita dari nenek moyang, tapi tidak pernah merasakan secara langsung bagaimana adat itu hidup dalam keseharian, mulai dari cara berbicara yang sopan hingga bagaimana menjaga hubungan dengan tetangga dan keluarga besar. Ini bukan hanya masalah kehilangan tradisi, tapi krisis identitas. Kalau kita sendiri tidak tahu siapa kita dan dari mana kita datang, bagaimana mungkin kita bisa tahu kemana kita akan pergi? Budaya itu seperti pohon. Kalau akarnya tidak kuat, maka ketika angin kencang bertiup, pohon itu akan mudah tumbang. Tapi jangan khawatir, bukan berarti kita harus hidup seperti zaman nenek moyang kita yang tidak punya listrik atau HP. Seperti yang ditegaskan oleh Profesor Dr. Yus Hadi,
Sejarawan budayawan Minangkabau ternama, kekuatan adat terletak pada fleksibilitasnya. Kita bisa mengembangkannya sesuai dengan zaman tanpa kehilangan esensi nilai utamanya. Misalnya aja, sekarang banyak desainer muda yang membuat baju adat dengan sentuhan modern yang tetap elegan dan bisa dikenakan sehari-hari. Atau ada UMKM yang menjual produk kerajinan tradisional dengan kemasan yang menarik dan dipromosikan melalui media sosial. Bahkan, nilai-nilai adat bisa kita terapkan di dunia kerja. Musyawarah bisa jadi cara kita berkolaborasi dengan tim. Gotong royong bisa jadi semangat kita membantu rekan kerja yang kesusahan. Jadi, bagaimana kita bisa mulai bergerak? Tidak sulit kok. Pertama, kenali akar budaya kita secara langsung. Jangan hanya dengar cerita, tapi ikutlah acara adat. Pelajari bahasa Minangkabau, pahami falsafah Tali Tigo Sapilin yang mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Kedua, buka dialog antar generasi. Anak muda boleh bertanya dan memberikan ide baru. Sementara orang tua dan pemangku adat bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan yang mendalam. Jangan sampai ada jurang pemahaman yang membuat kita semakin jauh dari adat. Ketiga, manfaatkan teknologi sebagai alat bantu. Buatlah konten digital tentang budaya kita, video dokumenter, podcast, atau akun media sosial yang khusus membahas tentang adat Minangkabau. Dengan begitu, kita bisa menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda yang suka dengan teknologi. Ada pepatah Minangkabau yang sangat mendalam. Rusak adai, hancur pusako, habih kabudayaan nan usali. Jika adat rusak, pusako akan hancur, dan budaya kita yang mulia akan hilang tanpa jejak. Menjaga adat dan budaya Minangkabau bukanlah tugas yang berat atau beban yang harus kita pikul sendirian. Ini adalah tugas mulia yang harus kita lakukan bersama-sama, dari saban rumah tangga, saban komunitas, hingga saban generasi. Karena budaya adalah sumber kekuatan kita, identitas kita, dan cahaya yang menerangi jalan kita ke masa depan. Jangan biarkan warisan leluhur kita hanya menjadi cerita dongeng yang diceritakan kepada anak cucu kita nanti. Jadikanlah adat sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kembangkanlah dengan kreativitas dan cinta, sehingga budaya Minangkabau tidak hanya tetap hidup, tapi juga semakin berkembang dan menjadi kebanggaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Mari kita jadikan momen ini sebagai awal dari perubahan yang baik. Bagikan video ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Diskusikanlah ide-ide untuk melestarikan budaya kita, dan mulai lakukan tindakan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Penonton kanal Minang Mustika Jaya, saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.